Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Lela Mainita, NIM C1K02005, ingin menjelaskan tentang 4 siklus kehidupan. Yang pertama itu ada siklus hidrologi atau biasa disebut dengan siklus air. Siklus hidrologi ini merupakan sistem sirkulasi air yang berasal dari atmosfer menuju ke permukaan bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Siklus hidrologi ini terdiri dari 9 tahapan. Yang pertama yaitu evaporasi, yang dimana proses ini proses penguapan yang terjadi pada air laut, danau, sungai, apapun itu air yang ada di permukaan bumi mengalami penguapan yang dibantu oleh sinar matahari. Yang kedua ada transpirasi, yaitu proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan. Yang ketiga yaitu ada evapotranspirasi, yang dimana proses ini merupakan gabungan dari proses penguapan antara evaporasi dan transpirasi. Proses yang keempat yaitu ada sublimasi. Sublimasi merupakan proses penguapan yang terjadi pada gunung es tanpa melalui proses pencairan. Nah, empat proses tersebut yaitu proses penguapan yang dibantu oleh sinar matahari yang mengalami proses fotosintesis, di mana proses fotosintesis itu memiliki reaksi 6CO2 atau karbon dioksida ditambah dengan 6H2O atau air yang dibantu oleh sinar matahari menghasilkan C6H12O6 atau gula plus 6O2 atau oksigen. Jadi 4 proses tersebut dibantu oleh sinar matahari melalui proses fotosintesis. Selanjutnya proses yang kelima yaitu ada kondensasi, merupakan proses perubahan uap air yang telah ditampung oleh awan menjadi partikel-partikel es yang ada di awan. Yang keenam ada adveksi, merupakan perpindahan awan dari satu titik menuju ke titik lain, yang dimana tadi awannya itu berada di atas permukaan air laut, udah mengalami kondensasi, dia tuh berpindah ke ke tempat yang lebih tinggi. Terus yang ketujuh ada presipitasi, yang merupakan tahap terjadinya hujan. Jadi awan yang tadi udah pindah itu dia turun hujan. Nah, turun hujan ini namanya proses presipitasi. Yang kedelapan ada runoff. Runoff ini merupakan proses perpindahan air dari tempat tinggi menuju tempat rendah, yang dimana tadi air yang telah jatuh masuk ke permukaan tanah mengalami perpindahan dari yang tinggi menuju ke rendah. Misalnya air hujan yang telah di sungai di permukaan yang tinggi menuju ke laut, itu tuh juga disebut dengan runoff. Proses yang kesembilan yaitu ada infiltrasi, merupakan proses peresapan air ke dalam tanah. Jadinya air-air yang telah jatuh di tanah itu mengalami peresapan yang disebut dengan infiltrasi. Oke, yang kedua itu ada namanya siklus oksigen, di mana siklus oksigen merupakan proses pengiriman oksigen di sekitaran litosfer, atmosfer, dan biosfer. Jadi berawal dari hasil respirasi manusia, hewan, tumbuhan, dan pembakaran bahan bakar fosil itu diserap oleh atmosfer, jadi CO2-nya itu berada di atmosfer, kemudian dirombak melalui hasil fotosintesis menjadi oksigen dan kembali lagi untuk manusia dan hewan. Kemudian hasil dari gambar tersebut kan ada hasil dari tumbuhan, hewan, dan manusia itu mengalami dekomposisi. Kemudian dekomposisi itu terlarut ke dalam tanah menjadi bahan bakar fosil, dan kemudian bahan bakar tersebut digunakan oleh pabrik. Kemudian pabrik tersebut menghasilkan pembakaran bahan bakar fosil berupa CO2, kemudian kembali lagi ke atmosfer. Setelah di atmosfer, dia itu dibantu melalui hasil fotosintesis kembali,
dia menjadi CO2. Terus perputaran siklus oksigen tersebut yang berperan yaitu ada limbah pabrik, hasil bahan bakar pabrik fosil. Yang kedua ada respirasi hewan, respirasi tumbuhan, dan respirasi manusia. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada siklus fosfor. Siklus fosfor merupakan siklus biokimia yang menggambarkan transformasi translokasi fosfor dalam tanah, air, serta bahan organik yang hidup dan mati. Jadi dari gambar tersebut kita dapat lihat bahwa awal dari fosfor itu bisa saja dari pegunungan, batuan pegunungan yang terbawa oleh aliran sungai, hujan, kemudian mengalami pelapukan fosfor dari batuan. Kemudian pelapukan fosfat dalam tanah ini dibantu oleh peran tumbuhan, hewan, dan bakteri pengurai seperti fungi atau bakteri aerob dan anaerob. Kemudian hasil dari fosfat tersebut itu fosfat yang di dalam tanah itu mengalami pencucian, di mana proses ini berada pada air yang di dalam tanah atau hasil serapan tumbuhan air yang berada di dalam tanah. Kemudian fosfat dalam larutan respirasi kimia sehingga terjadi pengendapan detritus di bagian dasar. Kemudian dari hasil fosfat tersebut itu ada namanya sedimentasi atau batuan baru yang telah dihasilkan dari hasil siklus fosfat tadi. Nah, sedimentasi ini kemudian sedimentasi ini bisa juga berasal dari pegunungan, kemudian pengangkatan secara geologis, kemudian kembali lagi mengalami siklus fosfor yaitu pelapukan fosfat di dalam batuan. Selanjutnya itu ada siklus nitrogen, di mana siklus nitrogen merupakan suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk bahan kimia. Dapat dilihat dalam gambar siklus nitrogen yang ada di udara berasal dari pertama itu dari bintil akar pada tumbuhan, kemudian dibantu oleh bakteri filtrasi nitrogen. Kemudian bakteri ini mengalami fiksasi nitrogen. Kemudian fiksasi nitrogen ini membentuk amonium atau NH4+. Nah, NH4+ ini juga terbentuk dari hasil pembusukan pada hewan maupun tumbuhan yang dibantu oleh dekomposer, fungi, bakteri aerob dan anaerob, sama seperti siklus fosfat tadi. Kemudian amonium NH4+ ini dibantu oleh bakteri nitrifikasi menjadi nitrit NO2-. Proses ini disebut dengan proses nitrifikasi. Kemudian nitrit ini dirubah menjadi nitrat yaitu NO3- yang dibantu oleh bakteri nitrifikasi. Kemudian bakteri nitrat ini kembali lagi ke tumbuhan, membantu tumbuhan mengalami perkembangan yaitu proses asimilasi. Nitrat ini juga dibantu oleh bakteri denitrifikasi menuju ke udara menjadi nitrogen di udara atau N2. Jadi proses nitrogen ini proses menjadikan unsur senyawa menjadi bentuk unsur senyawa kimia lain. Dia bisa berubah-ubah melalui berbagai proses, dan proses-prosesnya itu ada amonifikasi, nitrifikasi, dan asimilasi. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.